Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling inti, yaitu peran agama bagi kesehatan mental kita ya. Jadi ada beberapa peran yang bisa diberikan oleh agama dalam kaitannya kesehatan mental kita. Apa saja? Yuk kita bahas ya. Yang pertama adalah dukungan sosial. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, agama ini mendekatkan atau meningkatkan ikatan sosial. Karena orang yang punya pemahaman yang sama, punya panutan yang sama, berbakti kepada Tuhan yang sama, kemudian mengikuti ajaran Nabi yang sama, itu punya kecenderungan untuk punya ikatan yang lebih erat ya. Jadi karena punya kesamaan dalam hal keyakinan beragama, jadi ikatan sosialnya jadi lebih dekat. Nah, ini berfungsi ketika masa-masa sulit saat kita jatuh, maka dukungan sosial itu akan terasa dari teman-teman yang pemeluk agama yang sama, itu akan menguatkan, akan memperhatikan, akan membantu kita melewati masa-masa sulit. Yang kedua, dalam hal makna dan tujuan hidup. Jadi agama ini berperan sebagai pedoman atau penuntun bagi kehidupan kita. Maka agama akan mengarahkan, memberikan kita orientasi jalan yang perlu kita lalui, jalan yang perlu kita tempuh dalam kehidupan ini. Dan juga agama ini bisa menjadi penawar bagi kehampaan hidup ya. Jadi agama berperan sebagai orientasi pedoman, ini akan menuntun kita merangkai, menentukan, menyusun tujuan hidup kita. Agama ini mengajarkan kita untuk berbuat baik, mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, berguna bagi sekeliling, tidak hanya tentang diri kita sendiri, tidak hanya memenuhi hidup untuk urusan-urusan sendiri, tapi juga membagi kebermanfaat, orientasi yang lebih luas, yang melampaui dari diri sendiri. Nah, dari sanalah agama bisa menjadi penawar bagi kehampaan, karena hidup kita ini kita dedikasikan, kita manfaatkan, kita wakafkan untuk kebaikan sesama, untuk bisa berdampak positif bagi sekeliling, bagi orang lain. Yang ketiga adalah reduksi stres. Jadi agama juga memberi kita bantuan dalam menghadapi tekanan. Nah, kita tahu ajaran-ajaran agama itu banyak yang positif, yang membantu kita dalam menghadapi masa-masa sulit. Ada tentang bersabar, ada tentang ikhlas akan segala hasil yang kita lakukan. Kita berbuat baik dan tidak memikirkan balasan apa yang kita dapat. Kemudian ada juga konsep tentang ridho, apapun yang ditakdirkan, apapun yang terjadi itu kita menerima dengan lapang dada, kita mencoba mencari sisi positifnya, mencari sisi-sisi hikmah atau pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang keempat tentang etika dan nilai. Jadi ajaran agama itu isinya etika, moralitas, dan nilai-nilai. Kita tahu agama melarang kita untuk mudah berputus asa, agama menganjurkan kita untuk tidak mudah menyerah, dan agama juga melarang kita untuk mendahului takdirnya ya, yang pada titik ekstrim tingkat keputusasaan yang di level tertentu bisa saja mengarah kepada mengakhiri hidup atau bunuh diri, dan agama melarang itu ya. Nah, pada titik itu agama berperan dalam hal mengarahkan ya, menuntun kita tentang mana saja yang patut untuk kita lakukan dan mana yang tidak patut untuk kita lakukan. Yang kelima adalah tentang harapan dan optimisme. Jadi dalam beragama itu konsepnya adalah kita meyakini ada kekuatan yang sangat-sangat superpower di luar dari diri kita yang itu berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Jadi kita diajarkan untuk berharap kepada yang di atas, yang maha kuasa, yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Nah, jadi ketika kita merasa sudah mentok, sudah melakukan semaksimal mungkin yang kita mampu, memanfaatkan atau menggerakkan seluruh sumber daya yang kita miliki, yang bisa kita jangkau, pada tahapan berikutnya adalah kita melakukan yang namanya konsep tawakal ya. Jadi menyerahkan hasilnya, apapun hasilnya itu tergantung, silahkan yang di atas itu yang memberikan seperti apa, akhirnya seperti apa hasilnya. Nah, tapi jangan juga kita usahanya minim, tiba-tiba sudah bertawakal. Kita merasa sudah waktunya menyerahkan kepada ketetapan Allah dan berharap mendapatkan hasil yang terbaik. Padahal usaha kita belum ada apa-apanya, kita belum mengerahkan segala kemampuan. Nah, tentu
kita bisa mengukur sejauh mana usaha kita, apakah kita sudah melakukan yang terbaik dari apa yang kita cita-citakan, dari apa yang kita inginkan. Nah, kalau sudah melakukan, mengerahkan semua sumber daya, barulah kita melakukan tahapan tawakal atau menyerahkan hasilnya kepada Yang Kuasa.